Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai P3K guru ya. Dimana ini kabarnya kabar baik ya, Bapak dan Ibu, mengenai Komisi 10 DPR RI terima aspirasi PGRI dan IPN soal nasib guru honorer dan P3K. Nah, jadi Komisi 10 DPR RI menerima aspirasi dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Pendidikan Nusantara atau IPN dalam forum rapat dengar pendapat umum ya, RDPU, yang digelar di Senayan, Jakarta. Ini pada hari Senin ya. Ini forum ini membahas berbagai persoalan terkait nasib guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya permasalahan P3K itu ya, khususnya untuk guru ini sedang ditata oleh pemerintah, dan ini langkah baik ya, adanya aspirasi dari PGRI dan IPN agar nasib guru honorer ini semakin jelas ke depannya gitu ya. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menegaskan komitmen DPR untuk terus memperjuangkan aspirasi dan keberpihakan kepada para guru. Ia juga menyoroti pentingnya mendorong sistem pendidikan nasional yang lebih membumi, berkarakter, dan juga berpihak pada nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa masukan dari PGRI dan IPN ini sangat berharga ya. Komisi 10 juga berkomitmen mengawal aspirasi ini dalam proses legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Guru itu harus mendapatkan afirmasi yang layak, dan pendidikan kita harus kembali pada semangat gotong royong dan karakter kebangsaan, ujar Hetifah di Jakarta di hari Selasa. Rapat yang digelar oleh PB PGRI dan juga IPN ini sebetulnya ada beberapa poin ya, yang saya garis bawahi itu ada 3 poin utama. Poin yang ketiga ini yang paling penting. Oke, kita bahas dulu poin yang pertama. Untuk poin pertama ini ada beberapa sorotan dari PGRI dan juga IPN ya. Dan pada forum RDPU tersebut, PGRI mengangkat sejumlah isu yang dihadapi para guru. Nah, ini antara lain, yang pertama, ketidakadilan dalam proses rekrutmen ASN P3K. Sebetulnya untuk masalah ini banyak ya persoalannya. Seperti ya contohnya, itu misalkan yang sudah mengabdi lama, lebih dari 5 tahun ya, honorer guru, tapi masuknya bukan R3, malah R4 ya. Karena untuk terdata di BKN itu memang walaupun masa kerjanya lama itu belum tentu bisa masuk database BKN. Selanjutnya menurut saya, di beberapa daerah ketika pendaftaran itu ada formasi ya awalnya, dan tiba-tiba formasinya 0 ketika tahap 2 berlangsung. Nah, ini jadi masalah juga ya untuk perekrutan ASN di tahun ini. Dan yang kedua, ini pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG ini belum optimal. Untuk PPG ini ada 2 ya. Ada yang PPG guru tertentu dan juga PPG prajabatan. Nah, untuk guru tertentu ini sebetulnya masih on progress ya. Jadi masih dilakukan secara bertahap dari beberapa tahun lalu ya. Namun menurut saya untuk PPG guru tertentu ya, ini tidak sesulit 5 tahun lalu ya, yang mana harus melalui tes khusus. Untuk sekarang ini tidak sesulit dulu ya. Jadi lebih simple kalau menurut saya. Cuma banyak ya guru honor yang belum terpanggil PPG. Nah, itu perlu dioptimalkan. Dan yang kedua, ini PPG prajabatan. Ya, ini PPG dengan beasiswa dari pemerintah. Ini sebetulnya program yang sangat baik. Cuma untuk lulusannya sendiri ini tidak terserap secara optimal ya. Jadi ada yang sudah menjadi guru P3K, ada yang di sekolah swasta,
ada yang masih belum bekerja ya. Itu yang menjadi permasalahan dan perlu dioptimalkan bagi pemerintah ya, terutama program-program PPG Prajabatan ini. Yang ketiga ya, ini beban administratif yang memberatkan guru. Semoga kedepannya ada penyederhanaan terkait masalah administratif ini. Dan poin yang selanjutnya itu sorotan dari IPN menekankan pentingnya dua hal ya yang disorot. Jadi yang pertama itu tentang pendidikan karakter dan penguatan nilai kebangsaan, dan juga regulasi yang mendukung lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Lalu, bagaimana dukungan terhadap guru honorer dan P3K ini ya? Ibu Hetifah menyatakan dukungannya terhadap revisi kebijakan yang tidak berpihak pada guru honorer serta penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila. Ia juga mendorong kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih holistik. RDPU ini merupakan bentuk komitmen Komisi 10 dan DPR RI dalam membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dan ini adalah poin yang terakhir, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Ini usulan PGRI dan IPN. Jadi PGRI dan IPN itu mengusulkan beberapa hal sebetulnya dalam rapat yang diselenggarakan dengan DPR. Jadi dalam forum tersebut, PGRI secara resmi menyampaikan usulan terkait penguatan skema hak guru P3K agar setara dengan guru PNS. Mengingat keduanya adalah bagian dari aparatur sipil negara atau ASN ya. PGRI juga mengkritisi adanya perlakuan diskriminatif terhadap guru ASN P3K dalam hal status kepegawaian, hak pensiun, jaminan sosial, hingga jenjang karir. Beban kerja antara guru ASN P3K dan PNS itu sebetulnya sama, tetapi perlakuannya berbeda, ujar Maharani Siti Sophia. Ini sebagai Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PGRI. Sementara itu, IPN menyampaikan aspirasi agar guru dan tenaga kependidikan berstatus P3K ini dapat beralih menjadi PNS. Nah, sebetulnya ini usulan PGRI dan IPN ini bagus ya, terutama rapat yang telah dilaksanakan dengan Komisi 10 ya. Dan ini aspirasinya telah diterima oleh DPR. Semoga ya kedepannya ada ketetapan yang resmi terkait masalah P3K yang bisa beralih menjadi PNS. Namun izinkan saya berpendapat ya Bapak Ibu terkait hal ini. Sebetulnya saya setuju dengan kebijakan dan aspirasi dari PGRI dan IPN ini karena ini akan mendorong kesejahteraan bagi para guru honor ya dan para P3K khususnya melihat dari jenjang karir ke depannya gitu ya. Tetapi kalau misalkan dilihat secara objektif, itu secara aturan memang belum bisa ya. Harus ada perubahan aturan dulu mengenai kebijakan ASN ini. Makanya ini aspirasi ini atau rapat ini dilakukan agar kedepannya bisa ada perubahan itu ya. Namun kalau misalkan dilihat secara aturan usia saja ya, untuk PNS sendiri kan yang bisa ikutan tes itu 35 ya batas usianya. Tapi untuk P3K, sebetulnya program P3K ini kan awalnya itu hanya untuk usia 35 tahun ke atas. Tapi karena guru sekarang itu tidak menerima PNS ya, kecuali Kemenag kemarin itu. Nah, jadi dilihatnya dari masa kerja kan ya. Terus yang kedua, secara teknis pelaksanaan tes ya, itu berbeda teman-teman. Saya yang pernah mengikuti keduanya, tes P3K pernah dan tes CPNS pernah untuk formasi guru. Ternyata untuk tesnya sendiri memang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau misalkan CPNS itu
tesnya yang pertama ada SKD dan nanti yang kedua ada SKB. Kalau misalkan P3K hanya 1 kali. Dan juga jenis tesnya berbeda. Ya, kalau CPNS itu ada TIU, ya, TWK, dan juga TKP ya. Kalau misalkan P3K itu ada teknis ya, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, itu poinnya itu berbeda sebetulnya ya. Dari soal saja sudah berbeda. Dan secara poin sebetulnya untuk tahun ini menurut saya berbeda jauh ya. Karena untuk tahun ini itu tidak ada passing grade untuk P3K. Kalau CPNS itu ada passing grade. Ya ada standarnya gitu ya. Kalau P3K itu dilihatnya bukan dari standar nilainya, tapi dari afirmasi ya, pengabdian. Itu perbedaannya. Jadi perlu dikaji lagi tentang peralihan ini ya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan Bapak Ibu yang sudah mengabdi beberapa tahun ya, bahkan yang beberapa puluh tahun, dan baru diangkat P3K ini bisa beralih ya, jadi CPNS. Ya kalau bisa tanpa tes lagi ya. Untuk kebijakan sekarang ini bisa ternyata ya beralih P3K menjadi PNS, tapi ini harus mengabdi dulu beberapa tahun menjadi P3K. Nanti kalau misalkan umurnya masih bisa ya atau di bawah 35 ini bisa mengikuti CPNS namun dengan persetujuan dari instansi terkait. Dan itu melalui jalur tes ya, tidak secara langsung. Selanjutnya kita tunggu saja surat resmi ya, terutama dari Menpan dan juga BKN terkait hal ini, karena ini merupakan harapan besar bagi para honorer dan juga P3K ya, P3K guru untuk jenjang karir mereka dan kesejahteraan mereka. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan juga di subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan terus update info di channel ini ya, channel Guru Hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.